Aku baru aja nyesain satu novel fiksi sejarah yang ditulis oleh Zaky Amani berjudul Kereta Semar Lembu. Novel ini banyak disebut mirip dengan novelnya Eka Kurniawan yang Cantik Itu Luka. Cuma aku nggak bisa compare karena aku juga belum baca. Nah, kembali lagi ke novel Zaky Amani. Novel ini menceritakan seorang Semar Lembu, menceritakan kisah hidupnya yang cukup panjang karena ternyata Semar Lembu ini dikutuk oleh para dewata memiliki umur panjang, tetapi kelak dia mati dengan cara yang tragis. Semar Lembu ini dilahirkan pada masa awal pembangunan rel kereta api di Pulau Jawa, yaitu 1864, di mana dia hidup di antara para buruh yang kehidupan kasar dan brutal karena mereka itu nggak bisa jauh-jauh dari perjudian, minuman keras, prostitusi, dan juga nggak segan-segan saling membunuh. Meskipun itu hanya perselisihan masalah perempuan atau karena kan pada masa itu tuh yang ada sawer menyawer, mungkin juga karena pengaruh minuman keras. Di novel ini memang digambarkan secara gamblang bagaimana kehidupan mereka, dunia malam mereka, juga bagaimana dunia prostitusi yang terjadi di lingkungan buruh ini. Dan memang Semar Lembu dilahirkan dari ibu seorang perempuan penghibur malam. Selanjutnya si Semar Lembu ini masuk ke masa penjajahan Jepang. Masa penjajahan Jepang itu diceritakan sungguh sadis banget, dimana dia juga merasa sakitnya pada masa itu ya. Dia juga menyaksikan masa-masa proklamasi kemerdekaan, pasca proklamasi kemerdekaan masuk lagi ke situasi Indonesia yang sebenarnya chaos. Berbagai kelompok politik masing-masing ingin membentuk Indonesia sesuai ideologi mereka. Ditambah lagi Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Orang-orang nggak percaya bahwa si Semar Lembu ini telah hidup selama 100 tahun. Jadi semakin menderita sebenarnya. Selanjutnya masa-masa itu terus bergulir hingga 1965. Akhirnya si Semar Lembu ini mati, dan benar dia memang mati dengan cara yang tragis, dan itu menyebabkan roh yang gentayangan si bahasa kita selama 50 tahun. Novel ini memang cukup unik, menggunakan pendekatan surrealism dan juga realisme magis, dimana ceritanya dibalut dengan cerita mistik dan juga mitos tanah Jawa. Itu yang bikin novel fiksi sejarah yang satu ini gak bosan-bosan dibaca gitu, kayak seru aja sambil kita belajar sejarah dan mengingatkan kita tentang sejarah yang penting yang pernah terjadi di Indonesia. Kita juga dapat pengalaman baru membaca fiksi sejarah dengan pendekatan seperti ini.